Pernahkah kamu membayangkan sebuah hidup di mana kesedihan tak lagi memenjarakanmu? Bukan berarti hidup tanpa rasa sakit, karena luka akan tetap datang, kehilangan akan tetap terasa. Tapi bayangkan jika kita bisa merasakan semua itu tanpa membiarkannya membelenggu langkah kita. Bagaimana jika kita tidak lagi terikat oleh kesedihan? Bukan karena kita menghindarinya, tapi karena kita telah belajar melepaskannya. Di video ini, kita akan menjelajahi kemungkinan itu, tentang hidup yang tetap penuh empati, namun tak lagi dikuasai oleh duka. Apa itu kesedihan dan mengapa ia begitu kuat? Kesedihan adalah emosi yang muncul ketika kita kehilangan sesuatu yang berarti, entah itu orang yang kita cintai, mimpi yang kita perjuangkan, atau harapan yang pernah kita gantungkan tinggi-tinggi. Ia datang sebagai respons alami dari hati yang terluka, sebuah tanda bahwa kita hidup dan mampu merasakan dalam. Kesedihan bukan musuh. Justru ia sering menjadi pengingat bahwa ada sesuatu yang pernah begitu berharga dalam hidup kita, hingga kehilangannya terasa menyayat. Ia bisa datang pelan-pelan, atau menghantam seperti badai yang membuat kita terdiam, menangis, atau merasa kosong. Namun, kekuatan sejati dari kesedihan bukan hanya karena rasa sakit yang ia bawa, tapi karena ia bisa mengakar begitu dalam-dalam jiwa kita. Ia merasuk ke dalam pikiran, mengubah cara kita memandang dunia, bahkan mengaburkan masa depan dengan bayangan masa lalu. Kadang kita tidak hanya merasakan kesedihan, tapi kita hidup di dalamnya. Kita membiarkan duka menjadi identitas, seolah-olah tanpa kesedihan, kita tidak tahu siapa diri kita. Inilah yang membuatnya begitu kuat, karena ia bukan sekadar perasaan, tapi bisa menjadi penjara batin yang tak terlihat. Apa yang berubah jika dunia tanpa keterikatan emosional? Bayangkan sebuah dunia di mana manusia masih merasakan emosi seperti bahagia, sedih, kecewa, cinta, namun tidak lagi terikat olehnya. Kita tetap merasakan kehilangan ketika seseorang pergi, tetap menangis ketika hati terluka, tapi tidak membiarkan emosi itu membentuk seluruh hidup kita. Kita tidak lagi menjalani hari dengan membawa beban masa lalu yang terus menghantui. Dalam dunia tanpa keterikatan emosional, emosi hadir seperti tamu, datang memberi makna lalu pergi. Kita belajar untuk menerima rasa sakit tanpa harus membiarkannya menjadi luka yang tak kunjung sembuh. Jika dunia seperti itu nyata, kita akan menjadi manusia yang jauh lebih bebas. Bukan karena kita kehilangan rasa, melainkan karena kita tak lagi diperbudak olehnya. Kita bisa mencintai lebih murni, karena tidak takut kehilangan. Kita bisa gagal tanpa tenggelam dalam rasa malu atau kecewa berkepanjangan. Kita menjadi lebih hadir, lebih sadar, dan lebih damai dalam menjalani hidup. Dalam dunia seperti itu, kebijaksanaan menggantikan reaksi impulsif, dan ketenangan mengambil alih dari kepanikan. Sebuah dunia di mana manusia tidak kehilangan kemanusiaannya, tetapi justru menemukan kedewasaan emosional yang sejati. Apa yang membuat kita terikat oleh kesedihan? Kesedihan itu wajar, tapi keterikatan padanya adalah hal yang berbeda. Kita seringkali tidak hanya merasakan kesedihan, tapi menyimpannya, memeliharanya, bahkan membiarkannya menjadi bagian dari identitas diri. Salah satu penyebab keterikatan ini adalah keyakinan bahwa melepaskan rasa sedih berarti melupakan atau mengkhianati sesuatu yang pernah berharga. Misalnya, ketika kita kehilangan orang yang dicintai, ada rasa bersalah jika kita mulai bahagia lagi.
seolah-olah kebahagiaan adalah bentuk pengkhianatan terhadap kenangan. Akibatnya, kita terus mengulang-ulang luka, seakan ingin memastikan bahwa kita tidak pernah benar-benar sembuh. Selain itu, pikiran kita cenderung terjebak dalam pola pengulangan. Kita memutar kembali kenangan, membayangkan seandainya dan seharusnya, hingga kesedihan menjadi seperti labirin yang sulit keluar. Lingkungan juga sering memperkuat keterikatan ini dengan narasi bahwa duka itu harus lama, bahwa move on itu dingin, atau bahwa orang baik tidak melupakan. Padahal, melepaskan bukan berarti melupakan. Melepaskan adalah bentuk cinta yang paling jernih karena ia tidak menuntut, tidak menggenggam, dan tidak memaksa kita hidup di masa lalu. Melepaskan tanpa melupakan. Melepaskan bukan berarti menghapus, mengingkari, atau mengubur kenangan. Melepaskan adalah bentuk penerimaan terdalam bahwa sesuatu yang kita cintai telah berlalu, dan meskipun ia tetap hidup dalam ingatan, ia tak lagi harus membebani langkah kita ke depan. Kita sering salah mengira bahwa jika kita benar-benar mencintai atau menghargai sesuatu, maka kita harus terus memegangnya erat. Padahal, cinta sejati memberi ruang. Ia tidak menuntut kita untuk terus terluka sebagai bukti kesetiaan. Kita bisa menyimpan kenangan dalam hati, tanpa membiarkannya menahan kita dari pertumbuhan. Justru dengan melepaskan, kita memberi kehormatan sejati kepada masa lalu. Kita tidak membiarkannya membusuk dalam kesedihan, tapi mengabadikannya dalam bentuk yang lebih damai. Seperti bunga yang gugur di musimnya, kenangan pun bisa diletakkan dengan lembut, bukan dibuang, tapi ditaruh di tempat yang layak di dalam diri. Dengan cara itu, kita hidup bukan untuk melupakan, melainkan untuk berdamai. Dan di sanalah letak kebebasan sejati, saat kita bisa berjalan ke depan tanpa kehilangan apapun dari makna masa lalu. Dunia dan diri kita jika tak terikat oleh kesedihan. Bayangkan dunia di mana manusia tetap memiliki emosi, tetapi tidak lagi diperbudak oleh luka lama. Dunia di mana orang-orang bisa merasakan kesedihan tanpa tenggelam dalamnya, bisa mencintai tanpa dihantui rasa takut kehilangan, dan bisa gagal tanpa kehilangan harga diri. Dalam dunia seperti itu, kita akan melihat lebih banyak kedamaian dalam diri, lebih banyak empati yang jernih, bukan empati yang diliputi trauma. Hubungan antar manusia menjadi lebih tulus, karena tidak dibentuk dari ketakutan atau luka masa lalu, melainkan dari kehadiran yang utuh di saat ini. Kebebasan emosional ini membuka ruang bagi keberanian, kreativitas, dan keikhlasan untuk terus bergerak maju. Diri kita pun akan mengalami transformasi mendalam. Kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang peristiwa yang menyakitkan, melainkan hadir sepenuhnya dalam kehidupan yang terus bergerak. Kita menjadi lebih tangguh, bukan karena tidak pernah terluka, tapi karena kita tahu bagaimana menyembuhkan diri. Ketenangan tidak lagi menjadi hal yang langka, melainkan menjadi fondasi dari cara kita berpikir dan bertindak. Ketika kita tidak lagi terikat oleh kesedihan, kita bukan menjadi hampa, justru kita menjadi lebih penuh, lebih sadar, lebih bijaksana, dan lebih mampu mencintai tanpa syarat. Bagaimana mulai melepas? Melepas bukanlah tindakan sekali jadi. Ia adalah proses yang lembut, perlahan, dan terkadang penuh air mata. Langkah pertama untuk mulai melepas adalah menyadari bahwa perasaan sekuat apapun bukanlah kebenaran mutlak. Kesedihan mungkin membuat kita percaya bahwa kita hancur, tapi kenyataannya,
kita masih di sini, masih bernapas, dan masih punya pilihan untuk bangkit. Melatih kesadaran melalui meditasi, jurnal, atau sekadar memberi waktu untuk mendengarkan suara hati, bisa membantu kita mengenali emosi tanpa terjebak di dalamnya. Kita belajar berkata, "Aku merasakannya, tapi aku tidak harus hidup di dalamnya." Langkah selanjutnya adalah memberi ruang bagi masa lalu untuk beristirahat. Menulis surat kepada orang yang telah pergi, berbicara kepada diri sendiri di cermin, atau melakukan ritual sederhana sebagai bentuk perpisahan bisa menjadi simbol kekuatan batin. Melepas juga berarti menerima bahwa tidak semua pertanyaan akan terjawab, dan tidak semua luka akan mendapat permintaan maaf. Namun dalam penerimaan itu, kita menemukan sesuatu yang lebih besar, yaitu kedamaian. Dan dari sana, perlahan-lahan, kita bisa mulai berjalan kembali, bukan dengan hati yang kosong, tapi dengan hati yang lebih lapang. Jadi bagaimana jika kita tidak terikat oleh kesedihan? Bukan karena kita tidak pernah terluka, tapi karena kita memilih untuk tidak tinggal di dalam luka itu. Kita belajar memeluk rasa sakit tanpa membiarkannya memimpin hidup kita. Kita menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup, tapi penderitaan berkepanjangan tidak harus menjadi bagiannya. Dalam dunia di mana kesedihan hadir tapi tidak mengikat, kita akan menemukan versi terbaik dari diri kita yang lebih ringan melangkah, lebih jernih mencinta, dan lebih damai menjalani hari-hari. Mungkin disitulah letak kebebasan yang sebenarnya, saat kita mampu merasa tanpa harus terpenjara olehnya.